Rp1.966 per kilogram. Salve, salam, dan selamat siang. Salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Sebuah program yang akan menambah wawasan serta kecintaan kita terhadap iman kekatolikan kita. Baik para pemirsa yang terkasih, berterima kasih itu merupakan suatu hal yang mudah tetapi juga sekaligus sulit. Mengapa demikian? Dikatakan mudah karena kita semua dapat mengucapkannya. Tetapi dikatakan juga sulit karena seringkali kita melupakannya. Terlebih kita seringkali melupakan untuk mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan yang kita terima dari Allah. Maka bersama saya Nova Florentina dan juga para narasumber yang telah hadir di studio. Kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir. Narasumber kita yang pertama adalah Reverendus Father Willy Agus Purwanto Okarom. Atau biasa kita sapa dengan Romo Willy. Selamat siang Romo. Selamat siang Nova. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara. Iya, terima kasih Romo. Jadi Romo Willy ini juga merupakan parokus atau pastor paroki dari paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan. Baik, berikutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Jakarias Yosef Tien. Horas. Horas. Oke, biasa juga disapa dengan Bung Jos ya. Iya, Pak selamat Yosef. siang pemirsa TVRI Sumatera Utara. Baik, para pemirsa, hari ini tema kita adalah mengucap syukur dan memuliakan Allah, saatnya makin berbuah bagi gereja dan bangsa. Ini berdasarkan perikop dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Namun sebelum kita berbincang lebih dalam, mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Mars Panca Tugas Gereja yang akan dibawakan oleh Saint Paul Choir, yaitu dari OMK Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan dengan konduktor Brigita Samosir. Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan bertekad dan penuh semangat menjalankan panca tugas gereja sebagai wujud hidup menggereja umat Allah beriman meneruskan tugas dan warisan para rasul bersama bertekun dalam pengajaran itulah tugas terima bergandengan tangan bersatu padu dalam tugas koinonia bersaksi dalam tutur dan aksi nyata sebagai tugas martiria saling peduli dan saling menguatkan bukti tugas diakonia berkumpul beribadah merayakan liturgi sebagai ucapan tugas gereja Tuhan Yesus berkatilah umat-Mu agar iman berakar kuat bertumbuh kokoh dan berbuah lebat Bunda Maria pertolongan abadi doakanlah kami Santo Paulus pelindung paroki kami doakanlah kami. Mari bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas hari penuh rahmat ini. Engkau telah pelihara iman kami dalam perjuangan dan pelayanan hidup sehari-hari. Engkau telah memilih, memanggil, dan mengutus kami semua menjadi ragi,
garam, dan terang di tengah dunia. Pada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa dan daya pengubah. Bukalah mata hati kami, agar kami setia menjadi pelaksana firman-Mu yang nyata. Kami bersyukur atas tahun 2023 ini sebagai tahun pemulihan, saat penebusan, saat pembebasan, saat rekonsiliasi, saat sukacita, saat kebahagiaan, saat keselamatan dan rahmat Tuhan bagi kami semua. Bukalah kami mampu hidup bersama sebagai saudara untuk saling membangun kebaikan hidup bersama. Berilah kami semangat kerendahan hati, kepedulian, dan mau berkorban demi karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Para saudara-saudari pemirsa TVRI yang berbahagia, mengucaplah syukur kepada Allah, maka Anda akan berbahagia. Mengucap syukur, maka Anda berbahagia. Saya yakin Anda kalian, kita semua akan setuju dalam hal ini. Hanya orang yang mau berterima kasih dan mengucap syukur, dia akan berbahagia. Dalam Injil tadi, dari 10 orang, hanya 1 yang sadar, yang tahu berterima kasih, kembali kepada orang yang telah menyembuhkannya. Di mana yang 9? Siapakah yang 9 itu? Saya, Anda kalian, atau siapa? Dan kemana mereka? Hanya 1 yang kembali. Dan itu pun dikatakan sebagai orang asing. Orang Samaria yang tidak dianggap sebagai kelompok mereka. Tapi justru dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita semua. Jadi para saudara pemirsa TVRI yang berbahagia, perikop kitab suci ini sungguh menjadi pembelajaran bagi kita. Mari, Santo Paulus menasihati kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif yang tahu bersyukur. Tahu bersyukur. Tahu berterima kasih, ingat akan apa yang sudah dialami. Maka disinilah para saudara, bagaimana
Kita diajak untuk hidup dengan bijak, dengan tetap ingat siapa yang sudah ada di sekitar kita. Siapa yang berjasa dengan kita, siapa yang menghantarkan kita sampai dengan hari ini sesuai dengan bidang karya yang Tuhan berikan kepada kita. Maka firman hari ini sangat mengena di hati kita. Kita akan mengenang siapa yang ada di sekitar kita, yang berjasa kepada kita, yang hidupnya diberikan kepada kita. Berkat mereka kita bisa tumbuh berkembang dengan baik. Maka para saudara pemirsa TVRI yang berbahagia, tahun ini tahun 2023, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali ungkapan syukur kita selama ini. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama agar hidup kita semakin berbuah, semakin berdaya guna, dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, saat ini adalah saat penebusan. Kita orang beriman, berkat sakramen baptis, kita semua diselamatkan, ditebus. Ketika kita lahir membawa dosa asal. Dosa membuat hidup kita tidak nyaman. Ada celah di sana. Tidak nyaman relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, bahkan dengan diri sendiri. Maka tatkala kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, maka di sanalah kita disembuhkan, dibebaskan, dihapus segala dosa. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita boleh menyebut Bapa, Aba, iya Bapa. Kita sebagai putra-putri kesayangannya. Kita mengucap syukur dengan penuh sukacita. Yang kedua adalah saat rekonsiliasi. Bersyukur atas rahmat pertobatan. Tatkala kita berjanji dalam sakramen baptis, ya saya percaya, ya saya bersedia, ya saya berjanji. Manusia lemah, kadang kita silap, jatuh dalam dosa. Tapi saat rekonsiliasi, Tuhan berikan kita saat untuk bertobat, untuk berubah. Supaya ketika kita berubah, kita akan berbuah. Saudara, ada sebuah istilah, berubah untuk berbuah. Agar hidup kita berbuah, maka kita harus berubah. Ada semangat perubahan. Maka ada istilah juga, vita semper reformanda. Hidup harus senantiasa diubah supaya kita menjadi baru penuh sukacita. Dan yang ketiga adalah saatnya kita bersyukur dan saling berbagi berkat. Saudara, mari kita bersyukur bahwa kita semua sudah dipilih, dipanggil, dan diutus supaya berbuah. Maka berbahagialah kita semua bila hidup kita berbuah, berdaya guna, bermanfaat bagi sesama. Sebaliknya, kita akan mengalami kesengsaraan, kesedihan bila hidup kita tidak akan berarti. Maka mari bersama kami kita semua akan bersukacita karena hidup kita sudah berguna bagi sesama. Saudara-saudari, mari mengakhiri renungan kita siang hari ini. Kita kembali disadarkan oleh Santo Paulus. Bersyukurlah kepada mereka yang telah menyakiti kamu, sebab mereka menguatkan kemampuanmu. Bersyukurlah kepada mereka yang menipu engkau, sebab mereka telah memperdalam inspirasimu. Bersyukurlah kepada mereka yang memukul engkau, sebab mereka telah mengurangi halanganmu. Bersyukurlah kepada mereka yang meninggalkan engkau,
karena mereka telah mengajarmu untuk mandiri. Bersyukurlah kepada mereka yang membuatmu tersandung, sebab mereka telah menguatkan kemampuanmu. Bersyukurlah kepada mereka yang menuduhmu, sebab mereka telah meningkatkan hikmat kebijaksanaanmu. Saudara, inilah keutamaan hidup kita. Mari kita berjuangkan bersama dengan penuh syukur, menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Mari kita kembali untuk berjuang di dalam hidup kita sehari-hari sambil membawa berkat Tuhan. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, sekarang mari kita saksikan lantunan lagu Jadilah Hatiku Istana Cintamu. Kita ingin menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan dan sesama, menjadi istana cinta yang layak bagi Tuhan dan sesama. Amin. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Darah-Mu mewartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Baik, para pemirsa yang terkasih, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita pada hari ini yaitu mengucap syukur dan memuliakan Allah. Saatnya makin berbuah bagi gereja dan bangsa. Baik, Romo, Willy dan juga Bung Jos. Saya ke Romo Willy dulu. Oke, siap. Ya, Romo sudah langsung memakai bajunya Ordo Karmel ya Romo Ya. ya. Boleh ini kita kenalan lebih dalam tentang Ordo Karmel. Romo bisa menjelaskan kepada kami dan juga para pemirsa yang ada di rumah, Ordo Karmel ini apa, lalu ciri khas atau kekhasan dari Ordo ini apa, kemudian bagaimana hidup spiritualitasnya Romo. Monggo, Romo. Baik Nova dan para pemirsa TVRI yang terkasih. Ordo Karmel adalah salah satu tarekat hidup bakti di dalam gereja Katolik. Biasa nama panjangnya Ordo Fratrum Beatissime Virginis Mariae de Monte Carmelo. Cukup panjang, tetapi singkatnya artinya para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, ciri khas yang unik kami biasanya kalau
Tarekat yang lain selalu punya bapak pendiri atau ibu pendiri. Sementara kami Ordo Karmel tidak punya bapak pendiri. Hanya bapak inspirator, yaitu Nabi Elia yang tinggal di Gunung Karmel. Nah, tatkala Allah bertanya, Yahweh bertanya kepada Elia, sedang apa kau di sini, hai Elia? Kemudian Elia menjawab, Zelo selatusum pro domino deo exercituum. Artinya apa itu? Artinya, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan Allah semesta alam. Dan itu menjadi moto Ordo Karmel yang dipasang di logo Ordo Karmel. Nah itu ya. Kemudian spiritualitasnya, semangatnya, semangat doa, persaudaraan, dan pelayanan. Tiga semangat yang saya yakin juga menjadi bagian hidup kita. Kita berdoa, kita bersaudara, dan kita saling melayani. Sangat-sangat biasa. Dan inilah yang berusaha kita hayati bersama. Itulah secara singkat tentang Ordo Karmel. Sedangkan warna coklat artinya pertobatan. Supaya ya kita diingatkan untuk terus bertobat, metanoia katanya. Pertobatan terus-menerus gitu ya Romo. Pertobatan terus-menerus. Baik, lalu Ordo Karmel ini sendiri kapan masuk ke Indonesia ini Romo? Ya. Sejak kapan? Datang dari Eropa, masuk ke Indonesia tahun 1923. Wah, berarti Maka tahun ini 2023 ya, genaplah 100 tahun. Nah, itu. Oke. Baik, lalu saya ke Bung Jos ini ya. Bung Jos ini atau Pak Yoseptian ini juga merupakan pengurus DPP di DPS, saya KDS di Stasi Santo Benedictus Marindal, juga sekretaris 2 di DPP Paroki Santo Paulus, Pasar Merah. Baik, jadi sudah melekat sebagai pengurus dan juga apalagi sebagai umat ya di Pasar Merah ya, Pak Jos ya. Sejak 97 di Pasar Merah. Wow, sudah 97 ya. Baik, saya mau bertanya kepada Bung Jos ini. Siap. Bung Jos selaku umat dan juga pengurus gereja yang merupakan gereja paroki di mana tempat Ordo Karmel berkarya. Nah, kira-kira apakah tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Willy mengenai spiritualitas dari Ordo Karmel ini, apakah juga dihidupi oleh umat di sana, terlebih pengurus-pengurus gereja yang ada di sana ini, Bung Jos? Oke, baik. Jadi Kanova dan pemirsa, kami menyadari sungguh bahwa kami adalah umat ataupun pengurus dari gereja di Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan yang digembalakan Ordo Karmel. Maka tentu saja kami mesti memahami spiritualitas Ordo Karmel. Yang tadi ya. Jadi dalam hidup doa, persaudaraan, pelayanan. 3 kata kunci ini kami ingat, kami pahami, kami hidupi. Karena juga memang oleh para pastor Karmel yang bertugas di Paroki Pasar Merah, selalu dalam berbagai kesempatan, dalam aneka kegiatan, 3 spiritualitas ini dimunculkan, dihidupkan, diaplikasikan dalam aneka program dan kegiatan. Satu contoh misalnya tentang doa. Bagaimana kita di setiap acara, ketika hendak mengadakan acara-acara, kita selalu diawali dengan doa bersama. Dan doa itu menjadi doa yang disiapkan secara khusus dengan intensi untuk acara itu. Seperti contoh, dalam rangka perayaan 100 tahun Ordo Karmel Indonesia, ada satu lembar kecil doa yang dibagi ke umat. Dan itu sejak awal tahun kita mendoakan itu. Itu satu contoh tentang bagaimana melibatkan seluruh umat menghayati, menghidupi spiritualitas Ordo Karmel. Doa. Persaudaraan sudah pasti ya, itu nilai yang selalu diperjuangkan. Dan memang kita semua harus hidup sebagai sesama saudara. Pelayanan, wah Yesus datang untuk melayani, apalagi kita ya. Jadi memang 3 nilai, 3 spiritualitas ini hidup, tumbuh, berkembang, dan sungguh-sungguh menjadi bagian dari umat, apalagi kami para pengurus ya. Bahkan selalu para pastor seperti parokus kita ini, selalu mengingatkan ini doa. Bahkan parokus kita sudah memberi satu perhatian yang khusus. Ada kita punya satu surat edaran yang
menjelaskan bagaimana doa yang benar. Nah, itu ada. Jadi sampai ke sana diperhatikan. Oke. Nah, begitu kira-kira, Kak Nova. Baik. Berarti 3 spiritualitas tadi sungguh-sungguh memang sudah dihidupi di umat di sana ya, Bung Jos ya. Iya, iya. Baik, terkait dengan perikop Injil tadi yang sudah Romo bacakan dan juga kita renungi bersama. Dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 itu jelas bahwa kayaknya kisah ini sudah sering sekali kita dengar ya. Ya. Bahwa ada 10 orang Samaria yang kusta. Orang kusta. Iya, kusta dan mereka disembuhkan Disembuhkan oleh ya, Yesus. disembuhkan. Tetapi dari 10 itu Hanya satu satu orang yang aja kembali yang mengucap syukur, berterima kasih begitu ya. betul sekali. Nah, sekarang ini saya mau tanya nih ke Bung Jos dulu deh, jangan dulu langsung ke Romo. Oh ya, Romo nanti kesimpulannya. Iya, ke Bung Jos dulu. Kira-kira Bung Jos, kenapa sih kita itu sering sekali sulit untuk mengucapkan terima kasih? Kira-kira menurut Bung Jos apa? Oke, kalau di konteks bacaan tadi pasti Romo yang akan lebih mendalami Iya. ya. Konteks bacaan saya sekurang-kurangnya menangkap begini. Pertama, mereka merasa superior barangkali ya. Sebagai orang-orang yang mungkin lebih. Yang satunya orang Samaria itu yang terpinggirkan begitu kan. Iya. Jadi dia merasa lebih. Untuk apa saya berterima kasih? Saya lebih hebat. Itu satu barangkali. Jadi ada superioritas di antara mereka yang mereka rasakan atau mereka lahirkan dalam tindakan untuk tidak mau mengucap syukur, tidak mau berterima Gengsi kasih. gitu ya, Iya. gengsi gitu Gengsi, ya. oh, malu Betul, gitu ya. betul. Oh, aku lebih hebat kok, kan begitu. Itu satu. Tapi juga yang kedua itu dia memang lupa. Memang lupa. Lupa karena apa? Larut dalam euforia, sukacita, udah sembuh, udah sehat. Lalu melupakan bahwa sebenarnya ada campur tangan Tuhan dalam penyembuhannya itu. Dua hal itu sekurang-kurangnya saya tangkap. Oke, Begitu, Mbak. berarti itu ya. Nah, sekarang ke Romo ini. Iya. Mungkin kalau Balik-balik ke tadi Romo ya, ya. kalau kita Oke, secara Kita bebas ya. Oh, iya, Kalau betul. Romo harus lebih suci. Baik, ini Romo. Ya. Memang kalau secara jujur dalam kehidupan nyata justru kita tadi Romo ada bertanya, apakah yang ke-9 itu saya, kamu, ya gitu ya. Kita. Nah, kayaknya kita lebih banyak ini yang memilih atau hidup dalam yang menjadi 9 orang tadi yang sering sekali lupa untuk mengucap syukur. Lalu dari Romo nih, gimana sih supaya kita itu tadi kan berubah untuk menjadi berbuah gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita berubah agar kebiasaan kita yang selalu lupa untuk berterima kasih, terlebih kita lupa untuk mengucap syukur, yang sering kali lupa mengucap syukur kepada Allah atas segala yang telah kita terima dari Allah. Bagaimana ini Romo supaya kita mau berubah dan kita mampu berbuah? Baik. Jadi pertama yang harus kita sadari adalah kita makhluk pribadi Oke. yang unik. Tapi harus diingat bahwa kita pun adalah juga makhluk sosial. Iya. Kita bisa tumbuh berkembang karena peranan orang lain ada di antara kita, di sekitar kita. Maka ketika kita bisa tumbuh berkembang dengan baik karena pengaruh orang lain, orang yang memberikan dukungan, support, maka ya kita tidak bisa egois. Iya. Nah, Harus yang kedua bahwa kita manusia ini selalu punya sifat dinamis, tidak statis. Tidak itu saja. Berubah, ya. Suatu ketika orang sesombong apapun, Betul. lupa apapun, dia pasti akan berubah. Iya, betul. Ada daya ubah di sana. Nah ini, maka ketika memahami perikop tadi, siapa yang 9, siapa yang 1. Iya. Lalu kita yang mana nih? Kita 1 atau 9? Iya. Iya. Kadang saya Jadi 1, kadang 9. bukan kadang, mungkin sering Lebih banyak. yang 9 Lebih itu. banyak yang 9. Maka Betul. disinilah perlunya bagaimana kita perlu perhatian, mengingatkan. Bahkan juga ya dari kecil, di tengah keluarga, kita harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita. Nah, itu. Jadi mengajarkan cara untuk selalu berterima kasih, mengucap syukur mungkin Ya. dimulai dari situ juga ya Romo Ya, dalam konteks ini ucapan terima kasih mungkin Nova, Bung Jos masih ingat dulu. Ya. Tatkala hasil sinode yang ke-6 Keuskupan Agung Medan 2016. Ya, Ya kan? Keluarga. Nah, Ada 4 waktu kata itu kunci itu. kata kunci dalam habitus yang baru. Nah, saya catat di sini kita diajarkan untuk bermisi
mohon maaf, terima kasih, dan Tolong. minta tolong. Iya. Minta 4 tolong. kata ajaib ya Empat istilahnya. kata ya. ajaib yang perlu diajarkan sejak dini. Asmika, sekami. Ini bagian Iya. Nova kan? Iya. Karena paham di sana kan? Nah ini. Langsung ya. Langsung Ditembak iya, ini ya. kena di sana KKI, sekarang Iya, ini Asmika. Harus sejak di sana. Empat kata emas Iya, 4 inilah kata, yang betul harus sekali. ditanamkan di tengah keluarga. Terlebih keluarga Katolik. Katolik, benar sekali. Dan ini Iya. juga mungkin imbauan dari Bapak Paus juga untuk 4 kata ini ya Romo ya. Iya. Lalu Romo yang terakhir nih, apakah mengucap syukur itu kita sampaikan atau kita ucapkan kepada Allah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan lalu diberikan, atau setiap apapun itu, apakah kedukaan, kemalangan, atau sesuatu yang mungkin jauh dari harapan kita, kita juga mau mengucap syukur kepada Allah. Ya. Di akhir renungan saya tadi, saya kutipkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Iya, Tidak hanya dalam senang saja, tapi Iya. duka saat mendapat celaan ditentang orang, kita pun harus mengucap syukur Iya. bahwa Tuhan tegur kita, tegur saya melalui orang itu. Baik. Jadi harus tetap bersyukur. Hanya disinilah Iya. memerlukan sikap Kerendah rendah hati. hati. Iya, benar Sikap sekali. bisa lepas, bisa Mau selesai mendengar. dengan diri sendiri. Oke. Nah itu, Baik, sederhana saja. iya. Terima kasih Romo, dan ya pemirsa yang terkasih, memang untuk mau mengucap syukur kita harus merubah dari diri kita sendiri dulu ya. Dan tadi sudah disampaikan ada 4 kata itu harus kita biasakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Dan terlebih mengucap syukur tidak hanya ketika kita bahagia, kita senang saja, tetapi dalam setiap apapun itu kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah. Baik para pemirsa yang terkasih, kita akan dengarkan dulu bersama sebuah lagu indah yang berjudul Flower of Carmel yang akan kembali dilantunkan oleh Saint Paul Choir, yaitu dari OMK Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan. Flower of Carmel, tall, fine, blossom, splendor of heaven, childbearing yet maiden. Nordic was thee, Nordic was thee. Mother so tender, whom no man didst know, on Carmel children thy favors bestow. Star of the sea, star of the sea. Strong stem of Jesse, who bore one bright flower, be ever near us and guard us this hour. Who serve thee? Who serve thee? O gentle mother who leads Carmel
Ya, para pemirsa yang terkasih, lagu yang baru saja kita saksikan dan dengarkan adalah Flower of Carmel. Bunga Karmel, Kusuma Karmel, sebuah nada pujian yang dilantunkan oleh para Karmelit untuk Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Gereja, Bunda Karmel, dan Bunda kita semua. Baik, kita masih lanjutkan ya perbincangan kita kepada Romo lagi nih. Siap. Ya, baik Romo, tadi juga Ordo Karmel sudah berkarya dan salah satu paroki yang menjadi tempat karya pastoral Ordo Karmel sendiri adalah Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan. Nah, bagaimana Romo selaku parokus juga di sana, karena judul kita adalah makin berbuah bagi gereja dan bangsa, apa ini yang sudah disaksikan oleh Romo sendiri sebagai parokus, bagaimana perkembangan iman atau buah iman yang sudah terjalin atau sudah terjadi di umat paroki tempat Romo berkarya gitu dulu. Baik, sebelumnya izinkan saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih mendalam kepada yang terkasih Monsinyur Cornelius Sipayung atas kepercayaan kepada Ordo Karmel untuk mengembalakan 8 paroki di Keuskupan Agung Medan. Baik. Salah satunya di Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan. Yang resmi menjadi paroki tahun 1967. Oh, 1967 dimekarkan ya. dari Gereja Katedral. Maka tahun ini juga genap 56 tahun. Maka harus kita syukuri, kita rayakan, dan hasil-hasilnya kita kembangkan di hari-hari selanjutnya. Jadi inilah yang patut kita syukuri bersama, bahwa Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan, salah satu paroki di wilayah Vikariat Medan 1, yang boleh tumbuh berkembang menjadi garam dan terang di sekitar kota Medan ini. Baik, dan yang pastinya ya seluruh paroki yang ada di Keuskupan Agung Medan juga mengalami hal yang sama ya Romo ya. Selalu berbuah, semakin kita lihat sendiri sudah mulai banyaknya perkembangan iman umat kita. Baik, lalu fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2023 ini adalah umat Katolik yang bersekutu atau kita katakan persekutuan ya. Lalu bagaimana nih Bung Jos selaku, ini ke Bung Jos nih sekarang ya. Bung Jos sebagai pengurus dan juga umat juga ya. Apakah fokus pastoral Keuskupan Agung Medan ini bagaimana nih caranya sebagai pengurus mewujudkan persekutuan di antara umat yang ya beragam ya kita bilang, karena tidak mungkin semuanya satu suku gitu, pasti berbagai suku. Nah, bagaimana ini diwujudkan? Yang pertama begini, tentang program fokus pastoral. Yang pasti Paroki Santo Paulus Pasar Merah bagian dari Keuskupan Agung Medan. Maka apa yang diarahkan dari Keuskupan Agung Medan terkait dengan program fokus pastoral itu harus juga sampai ke paroki kita. Dia sampai, dia terwujud dalam aneka program ya. Dalam aneka program yang menyapa berbagai komunitas, berbagai kategorial umat, mulai dari lingkungan ya, komunitas basis yang paling kecil sampai stasi, lalu ke paroki. Kita punya banyak kegiatan gitu ya, punya banyak kegiatan untuk tahun ini. Misalnya nih, yang akan berlangsung nih besok, ya, besok itu lomba kor separoki, ya kan, lomba kor. Lagunya itu yang tadi dinyanyikan, Mars Pancatur Gas Gereja dan Flower of Carmel. Dua lagu itu dilombakan besok. Tentu saja untuk menuju ke hari perlombaan, hari H, ada persiapan, ada proses terbangunnya persekutuan. Ya, itu salah satu contoh gitu ya. Bagaimana bersekutu dalam proses itu, kita ada dalam aneka program. Persekutuan lain kita kan tidak internal di dalam juga, kita keluar juga. Iya, betul. Tanggal 24 Juni yang lalu kita bersama DPP, pengurus dan panitia dengan pastor mengunjungi lapas perempuan. Bersyukur, bersukacita bersama mereka meskipun mereka dalam
Iya, menjadi penjara, menjadi warga binaan, Iya, sedang dibina. sedang Dibina, dibina, gitu di ya. lapas, Tapi ya. itu juga bagian. Jadi kita besok juga dalam rangkaian dengan KOR ada juga donor darah, ada banyak pembagian apa namanya Sembako. alat obat-obat gratis, obat-obat. ya ada obat-obat gratis, Screening. ada pemeriksaan kesehatan gratis, TBC. screening TBC. Nah itu bentuk dari ucapan syukur kita Iya, betul. dalam perayaan yang akan berpuncak di 16 Juli nanti. Oke. Jadi puncaknya itu ada tiga kegiatan. Wah, Yang bisa pertama, 56 tahun Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan. Iya. Jatuhnya 16 Juli. Oh, Ya kan? oke. Kemudian yang kedua, 100 tahun Ordo Karmel berkarya di Indonesia. Dan yang ketiga, 2 tahun Stasi Maria Bunda Karmel. Ya, sebuah stasi di daerah Marindal yang lahir Stasi dari baru, paroki ya. ini ya. Jadi bertambah stasi kita. 3 kegiatan ini dirangkai dalam banyak kegiatan besar ya, banyak kegiatan. Tapi terbagi 2. Ada yang perayaan Oh, puncak oke. sama ada perayaan puncak. Oke. Gitu dia. Banyak sekali kita. Jadi memang persekutuan yang sedang terbangun dengan aneka kegiatan yang coba menjadi instrumen animasi, nah ini sedang kita lakukan. Kita berharap pada waktunya dia akan berbuah. Gitu dia. Iya, betul. Berarti tahun ini benar apa untuk fokus Pastoral Keuskupan Agung Medan Persekutuan ini sangat pas dan tepat sekali ya. Satu lagi, Oh, Kak ada Nova. lagi. Apa itu, Ini Pak? besok masuk bulan, kita udah bulan Juli sekarang ya. Iya. Bulan Juli oleh Paroki Pasar Merah, Paroki Santo Paulus Pasar Merah ditetapkan sebagai bulan persekutuan. Oh. Wah. Jadi memang kita betul-betul mau mencoba menghidupkan nilai persekutuan ini. Iya. Karena seringkali ada juga yang mungkin tidak mau bersekutu ya kan. Iya. Ada juga beberapa orang umat atau apa yang tidak mau bersekutu, tapi tidak. Kita berada dalam satu perahu yang sama. Mari kita bersekutu. Iya. Aneka kegiatan program itu adalah instrumen bagaimana terbangunnya persekutuan itu. Iya. Begitu Nova. Baik, terima kasih Bung Jos, sangat detail sekali dan semangat sekali nih Bung Jos menyampaikan program-program yang menunjukkan bahwa memang ya sebagai pengurus harus melakukan program-program bagaimana mewujudkan persekutuan itu ya. Semoga saja apa yang sudah dibuat dan juga nantinya yang sudah dibuat oleh paroki-paroki lain juga dapat mewujudkan persekutuan di tahun 2023 ini. Amin. 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 Baik, lalu tadi dikatakan bahwa lagunya adalah Mars Pancatugas Gereja. Ya, lagu yang tadi kita dengarkan bersama di awal acara kita. Saya tertarik dengan lagu ini. Di mana lagu ini ya selama ini orang mungkin kalau nggak sering mendengar, sering lupa nih. Apa saja 5 Pancatugas Gereja gitu. Ya ada koinonia, Liturgia, kerigma, diakonia, dan martiria. martiria. Iya, baik. Dan Koinonia, pastinya kita martiria, semua ya. juga mengingat ke-5 Pancatugas Gereja. Lalu bagaimana Romo menginspirasi 5 Pancatugas Gereja ini kepada umat sehingga umat itu semakin berbuah dalam hal melaksanakan 5 Pancatugas Gereja tadi. Ya. 5 tahun. Iya. Baik, sebenarnya ini ada latar belakangnya, Iya. ada ceritanya. Oh, oke. Jadi Pak Yosef Tien dan kawan-kawan ini adalah pengurus yang baru. Masa bakti 2022-2027. Nah, Iya. dari Keuskupan Agung Medan ada fokus pastoral. Tetapi sebagai pastor paroki saya mengajak mereka, cobalah kita jangan yang biasa-biasa. Iya. Kita coba ada program dari keuskupan, tetapi khusus paroki kita cobalah. Masa kepengurusan 5 tahun ini, apa yang bisa kita buat? Oh. Ciri khas kita. Oke. Maka tiap tahun harus ada isi tahun. Tahun apa, tahun apa. Karena 5 tahun masa bakti, Jadi 5 panca kita itu buatlah ya. Pancatugas Gereja. 5 tahun, Dibagi habis. dibagi habis, lalu kita coba untuk menciptakan sebuah mars. Supaya menyemangati pengurus umat dan bangga sebagai anggota gereja Gereja. Katolik. Maka diciptakanlah Mars Pancatugas Gereja. Pak Jadi terima Getsemani kasih Marbun. Pak Getsemani Marbun yang sudah menciptakan lagu ini dan tadi sudah dinyanyikan, OMK sudah cukup bagus. Maka disitulah dengan aneka program itu kita mencoba untuk membumikan atau menyederhanakan ya bagaimana Pancatugas Gereja ini dipahami oleh umat minimal oleh pengurus dulu yang diterjemahkan, disosialisasikan
ke Aneka umat kegiatan. dalam aneka kegiatan. Jadi Yang kita saya punya- yang saya pasti juga paroki lain sudah melaksanakan Iya, itulah pasti. maksudnya. Ya. Karena apa yang menjadi program keuskupan itu juga diturunkan di paroki-paroki Paroki-paroki, kita. ya. Salah satunya adalah paroki Pasar Merah Medan. Baik Romo, yang terakhir ini karena memang kita ya sayang sekali hanya 1 jam bisa bersama. Nanti kita nyambung. Kita sambung lagi nanti di lain waktu ya. Kepada Romo terkait dengan tema kita yaitu mengucap syukur dan memuliakan Allah, saatnya makin berbuah bagi gereja dan bangsa. Nah, apa kira-kira Romo menyampaikan pesan dan ajakan kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan acara kita hari ini untuk semakin berbuah bagi gereja dan bangsa? Baik pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur, kita manusia diciptakan begitu unik, tapi berdampingan dengan sesama kita. Kita dimampukan untuk berubah, jangan menjadi pribadi yang pasif terus, tapi kita optimis, terus berkembang. Dan ini harus kita syukuri bersama ketika sebagai orang beriman, kita telah dipilih, dipanggil dan diutus. Tuhan mengutus kita sesuai dengan bidang karya yang kita jalani setiap hari. Maka di dalam bidang masing-masing itulah kita memberikan diri, mempersembahkan diri demi sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Tentu seperti yang menjadi semangat kita tadi, disemangat oleh doa, persaudaraan yang dan kompak pelayanan. dan juga pelayanan. Persaudaraan dalam konteks kita harus bersinergi, bahu-membahu untuk karya pelayanan ini. Maka disinilah demi gereja dan bangsa. Baik. Terima kasih Romo Willy dan juga Bung Jos yang Terima sudah kasih, hadir di Kak studio Nova. bersama kami hari ini. Dan para pemirsa yang terkasih, demikianlah acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini dengan tema kita mengucap syukur dan memuliakan Allah. Saatnya berbuah bagi gereja dan bangsa. Semoga perbincangan dan perjumpaan kita pada siang hari ini semakin mengantarkan kita menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Dan semoga kita juga semakin berbuah di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Saya Nova Florentina undur diri dari hadapan Anda, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Sing Haleluya yang akan dibawakan kembali oleh Saint Paul Choir OMK Santo Paulus Pasar Merah. Tetapi sebelumnya kita akan tutup dengan doa dan berkat dari Romo Willy. RI Sumatera Utara yang terkasih, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa untuk bersyukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan cinta yang kami rasakan melalui kehadiran Ordo Karmel di bumi Indonesia selama 100 tahun. Melalui peziarahan selama 1 abad ini, Ordo Karmel telah banyak melayani gerejamu dengan penuh kasih dan pengorbanan. Tuhan sumber segala kebaikan, atas penyertaan-Mu selama 100 tahun ini bersama Ordo Karmel Indonesia, buatlah umat-Mu berjalan bersama dalam persekutuan melalui jalan doa, persaudaraan, dan pelayanan di tengah masyarakat luas. Mampukan kami membangun persaudaraan sejati yang berbuah bagi gereja dan bangsa. Allah sumber segala berkat, anugerailah kami roh dan semangat Nabi Elia, agar mampu terus bekerja giat demi kemuliaan Allah. Kuatkanlah kami untuk merendahkan sikap hidup Bunda Maria yang selalu setia mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan menghidupinya dalam hidup kami. Semua itu kami hantarkan kabar kami semua menuju ke puncak Gunung Karmel yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Maria Bunda Karmel, doakanlah kami. Dan semoga kita semua dan para pemirsa
TVRI dimanapun Anda berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.